Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini kita akan belajar lebih kepada proses pengolahan limbah cair biologis ya. Oke. Oke, jadi sebelum belajar seperti biasa, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, jadi untuk pendahuluannya itu, jadi semua buangan ataupun yang biodegradable sebenarnya bisa diolah dengan secara biologi ya. Jadi sebagai pengolahan sekunder ataupun pengolahan kedua itu, pengolahan secara biologi ini biasanya dipandang sebagai pengolahan yang paling murah dan efisien karena menggunakan tenaga dari nature itself. Jadi di dalam proses pengolahan air limbah ini khususnya mengandung senyawa organik, begitu juga dengan teknologi yang biasanya menggunakan aktivitas mikroorganisme dan juga untuk penguraian senyawanya itu menggunakan polutan organik. Dan biasanya prosesnya itu disebut sebagai proses biologis. Oke. Jadi untuk pengertian itu sendiri, pengolahan air limbah industri ataupun dari domestik dan sebagainya dengan memanfaatkan mikroorganisme ataupun bakteri itu bertujuan untuk menguraikan bahan organik yang terkandung dalam air limbahnya. Jadi apapun itu air limbah, it will provide some chemicals ataupun organic chemicals yang bisa diuraikan menggunakan bakteri. Nah, untuk proses pengolahan air limbah ini secara biologi biasanya lebih dikenal ada dua cara. Yang pertama aerob atau menggunakan pengolahan air limbah yang menggunakan mikroorganisme dengan injeksi oksigen ataupun dengan penggunaan udara. Kemudian kalau untuk yang satunya lagi lebih dikenal sebagai anaerob, yaitu pengolahan secara anaerob itu yaitu menggunakan sama juga bahan organik dengan mikroorganisme tapi tanpa injeksi oksigen udara ke dalam proses. Jadi aerob itu udara, anaerob itu tanpa udara. Oke. Untuk pengolahan secara biologi itu sendiri pada dasarnya reaktor pengolahan itu dapat dibedakan dengan dua jenis ataupun dua cara proses. Yang pertama reaktor pertumbuhan tersuspensi dengan reaktor pertumbuhan lekat. Ini dua adalah two conventional ways of bacterial pengolahan secara bakteri ataupun menggunakan senyawa organik, Jadi ada suspended growth process dengan attached growth process-nya reaktor. Oke. Jadi yang pertama suspended growth process yaitu proses pengolahan air limbah secara biologi dengan mikroorganisme bakteri di mana mikroorganisme itu tersuspensi dalam air limbah. Jadi penggunaan suspension ataupun precipitation. Nah, kemudian ada attached growth process, yaitu proses pengolahan air limbah secara biologi dengan mikroorganisme bakteri, di mana mikroorganismenya itu melekat pada suatu media. Jadi biasanya ada satu rod itu di tengah dan akan suspensinya itu ataupun penggunaan mikroorganismenya adalah pada lekatan. Oke, jadi simpel aja diingat dua aja, suspended growth dengan satu lagi attached growth, suspend and attach. Jadi untuk suspend growth process ini sebenarnya kita melalui proses ataupun yang biasanya dikatakan sebagai proses lumpur aktif.
which currently terus berkembang dengan berbagai modifikasinya. Salah duanya ataupun dua contoh yang paling utama biasanya adalah oxidation ditch and as well as kontak stabilisasi. Nah, untuk proses lumpur aktif konvensional ataupun oxidation ditch ini biasanya memiliki kelebihan efisiensi penurunan BUD dapat mencapai sekitar 85% hingga 90% dibandingkan 80-50% untuk proses kontak stabilisasi, dan lumpur yang dihasilkan itu biasanya adalah lebih sedikit. Nah, selain efisiensi yang lebih tinggi, sekitar 90-95%, kontak stabilitasnya ini mempunyai kelebihan dengan waktu dan detensi hidrolisnya lebih pendek, sekitar 4-6 jam. Jadi proses hidrolisisnya ataupun proses persenyawaannya itu pada sekitar 4-6 jam. Nah, untuk proses kontak stabilisasi juga bisa menyisihkan BOD tersuspensi mulai proses absorpsi di dalam tangki kontak sehingga tidak diperlukan penyisihan BOD tersuspensi dengan pengolahan pendahuluan. Oke, jadi ini contoh untuk pengendapan ataupun suspension growth process. Nah, jadi air limbah itu masuk ke dalam tangki aerasi. Nah, aerasi itu berarti di luar ya. Biasanya berarti menggunakan udara. Jadi diudarakan, kemudian disterilkan menggunakan aerasi ataupun mikroorganisme tersebut, kemudian dimasukkan ke tangki selanjutnya, itu tangki pengendapan. Jadi air limbah yang telah aman itu dikeluarkan. Nah, yang tidak aman ataupun dari tangki pengendapannya itu suspensinya itu akan diambil dan dilumpur aktif balik. Jadi di rotate lah istilahnya. Jadi mungkin ada beberapa air-air yang tidak terbawa dan sebagainya. Jadi rotate again into tangki aerasi seperti itu. Jadi kalau di sini yang sebelah kanan ini sedimentasi bioreaktor itu, jadi ada udara, bubbles yang akan dimasukkan dalam tangki itu supaya mengudarakan campuran mikroorganisme yang ada di dalam itu. Jadi kurang lebih seperti itu proses tahap-tahap lumpur aktifnya. Nah, untuk proses pengolahan air limbah secara biologis aerob dengan pertemuan tersuspensi. Nah, untuk udara ada pengaliran udara seperti yang tadi itu, air limbah, pemisahan mikrobia, kemudian hasil pengolahan mikroba recycle, kemudian untuk secara anaerob yang tersuspensi maka akan ditutup tanpa aliran udara dan ada rotatornya di sini ataupun untuk memberikan akses air limbah itu untuk masuk ke dalam pemisahan mikrobia dan hasil pengolahan tersebut. Oke, jadi proses pengolahan air limbah secara biologi aerob dengan teknologi untuk yang melekat. Jadi yang tadi kan suspended growth dan juga attached growth proses. Kalau yang attached itu lebih kepada air limbah, udara masuk, terus ada gas di atas, kemudian masuk yang pertama keluar gas dan yang pertama udara, terus kemudian ada dua tangki. Jadi bisa ini adalah proses beberapa tangki ya. Jadi bukan hanya satu, bisa diolah di dua tangki dan sebagainya ataupun lebih ya.
Oke, secara biologi ada juga yang namanya biologi fakultatif. Jadi proses pengolahan air limbah secara biologi aerob dan anaerob, yaitu pengolahan air limbah yang mengandung bahan organik dengan mikroorganisme bakteri dengan injeksi udara dan tanpa injeksi oksigen udara ke dalam proses. Jadi sebenarnya untuk fakultatif nih dia mix antara dua kaidah atau dua cara aerob dan anaerob. Oke, untuk pengolahan lumpur tersebut, pengolahan proses lumpur itu sebenarnya bisa melalui rangkaian proses seperti thickening, stabilization, atau digestion, dewatering, and disposal. Jadi yang pertama itu thickening, jadi gravity, flotation, and centrifugation. Oke, gravity berarti mengandalkan pengendapan pada air limbah itu untuk dibiarkan untuk beberapa hari, misalkan seperti itu, dan diendapkan. Nah, untuk flotation juga sama, jadi ada yang mengendap, ada yang naik ke permukaan air, seperti itu. Dan centrifugation. Jadi centrifugation itu bisa dilakukan dengan menggunakan rotator ataupun pemutar pada tangki, seperti itu. Untuk memberikan akses ataupun mempercepat akses pengendapan dan juga floating seperti itu. Nah, untuk stabilization ini itu ada chlorine oxidation, lime stabilization, heat treatment, and digestion. Nah, untuk chlorine oxidation seperti biasa with additional chlorine untuk membersihkan ataupun membersihkan kandungan air. Kemudian lime stabilization itu menggunakan acidity. Kemudian heat treatment itu biasa dipanaskan. Digestion itu menggunakan mikroorganisme. Jadi biasanya untuk mendigest beberapa bahan-bahan senyawa organik seperti itu. Nah, untuk conditioning, setelah thickening and stabilization, kemudian masuk ke proses conditioning. Nah, untuk conditioning ini ada tiga. Ada chemical, electrification, and as well as heat treatment. Jadi conditioning kan tadi stable itu menstabilkan bahan-bahan yang ada, kemudian di conditioning, conditioning itu untuk merawat, lebih kepada merawat air limbah tersebut. Jadi secara kimia bisa electrification ataupun heat treatment. Nah, kalau untuk proses biologis kan kalau bisa tidak menggunakan bahan kimia. Jadi more towards using microbes or organism dan sebagainya. Nah, kemudian untuk dewatering, kalau untuk dewatering itu ada vacuum filter, filter press, belt filter, centrifugation, drying bed. Jadi ada beberapa dewatering itu sebenarnya lebih kepada misalnya hasil air yang sudah disaring, kemudian lebih disaring lagi. Jadi dewatering ataupun penambahan air. Jadi untuk penyaringan itu perlu dibilas, istilahnya seperti itu. Nah, kalau dibilas itu bisa menggunakan vacuum filter, filter press, belt filter, centrifugation, ataupun drying bed. Nah, jadi misalnya masih ada nih senyawa-senyawa organik ataupun endapan-endapan kecil-kecil yang masih terbawa, jadi bisa difilter untuk diambil atau disaring air bersihnya. Kemudian disposal. Nah, untuk disposal adalah pada akhir proses. Nah, pada itu land application, composting, landfilling, incineration, recalcination. Jadi untuk disposal itu misalkan terkadang kan misalnya ada beberapa bahan limbah itu bisa dijadikan decomposition dan sebagainya. Jadi dipilih dan ataupun airnya sendiri biasanya langsung bisa dipakai untuk land application, misalnya untuk
air membersih untuk tanaman dan sebagainya. Jadi tidak untuk diminum prosesnya. Jadi lebih kepada mengeluarkan hasil pembersihan limbah itu pada kegunaan landfilling, composting dan sebagainya yang tidak memerlukan air yang sangat-sangat jernih. Jadi lebih kepada yang penting bersih dari sources. Oke, sebentar. Oke, kita ke terlihat kan bukan hanya slide kan? Atau slide-nya atau masih terlihat slide atau sudah bertukar PDF, kepada Bu. PDF? Sudah PDF, Bu. Oh, sudah PDF. Oke. Sebenarnya kalau tentang biologis ini sebenarnya kalau dijelaskan sebenarnya kalau mau detail sih bisa, cuman untuk so far Ibu cari-cari sebenarnya nggak banyak juga sih yang go into detail, but mungkin kalau kalian misalnya mau lebih detail lagi yang prosesnya itu nanti Ibu tambahkan ya. Cuman untuk yang penjelasan dalam subjek hari ini Ibu just go through the surface seperti itu. Jadi untuk tadi kan untuk proses pertumbuhan tersuspensi. Nah, kemudian kolam oksidasi dan lagun baik yang diareasi maupun yang tidak juga termasuk dalam proses reaktor pertumbuhan tersuspensi. Jadi terkadang di Indonesia kan ada yang kayak lagun-lagun itu, jadi kolam oksidasi, jadi terbuka ya. Jadi mungkin agak berbau dan sebagainya. Nah, itu juga tergolong dalam status reaktor pertumbuhan tersuspensi. Nah, untuk iklim Indonesia itu sendiri biasanya hidrolisnya ataupun proses oksidasinya itu mengambil sekitar 12 sampai 18 hari di dalam kolam oksidasi maupun lagun. Jadi lagun ataupun yang seperti yang minggu kemarin itu di dalam sebuah tangki besar dan ditutup seperti itu. Nah, untuk mencapai kualitas effluent yang dapat memenuhi standar yang ditetapkan, maka di dalam lagun ini diareasi cukup dengan waktu detensi 3-5 hari saja untuk yang lagun. Oke, untuk proses pertumbuhan lekat ataupun attached growth process seperti tadi kan ada trickling filter dan sebagainya. Nah, untuk filter-filter yang proses yang tadi di mana? Ini untuk filtering prosesnya. Sorry. Ada yang pertama treatment filter, cakram biologi, filter terendam, dan juga reaktor fluidisasi. Ini memang istilah-istilahnya jadi harus diingat. Kemudian untuk seluruh modifikasi menghasilkan efisiensi penurunan biasanya standar sih ya kalau misalnya untuk keamanan itu biasanya kalau bisa menurunkan BOD di atas 80%. But much better kalau sudah mencapai 90%. Jadi dari segi lingkungannya biasanya berlangsung proses penguraiannya itu menjadi yang seperti tadi itu dari trickle filter, cakram biologi, filter terendam, dan filter fluidisasi melalui proses aerob dan anaerob. Jadi ketika air ataupun keadaan BOD-nya itu tidak melebihi 400 mg per liter, maka proses aerob masih dapat dianggap lebih ekonomis dari anaerob. Jadi kuncinya sih di situ sih. Di air buangannya itu tidak melebihi 400 mg per liter. Jadi pada BOD lebih tinggi, contohnya seperti 4.000 mg per liter, proses anaerob menjadi lebih ekonomis. Oke.
Pengolahan air limbah, kemudian untuk pengolahan air limbah secara biologis itu juga menjadi 3 proses biologis dengan biakan tersuspensi, suspended culture, attached culture yang tadi sama, dan proses pengolahan dengan sistem legume dan kolam. Jadi ada 3, suspended culture, attached growth itu, attached culture, dan juga sistem legume dan kolam. Nah, untuk proses biologis yang dengan biakan tersuspensi adalah sistem pengolahan dengan menggunakan aktivitas mikroorganisme. Sebenarnya kurang lebih bolak-balik sama aja sih, seperti itu. Jadi beberapa contoh proses pengolahan dengan sistem ini adalah proses lumpur aktif yang tadi diperlihatkan prosesnya. Kemudian beberapa contoh proses pengolahan dengan sistem ini ada standard activate sludge, step aeration, stabilization, extended aeration, oxidation, ditch, kolam oksidasi, dan juga lainnya seperti yang tadi di slide itu. Jadi ini proses lumpurnya itu ada thickening, stabilization, digestion, dewatering, dan juga disposal. I think I need to search a picture of this. Okay. Proses pengolahan air limbah yang lagun tadi yang dijelaskan sama, jadi ada yang terbuka, tertutup, sama sih, kurang lebihnya tetap bersuspensi tapi tidak melalui proses-proses yang terlalu panjang. Jadi mungkin dari satu tangki ke tangki lain dan beberapa proses kemudian baru bisa mengalirkan air bersihnya. Jadi untuk proses sistem lagun biasanya kadang-kadang dikategorikan sebagai proses biologis dengan biakan tersuspensi. Jadi garis besarnya lebih ke pengolahan biologi ini. Jadi ada pengolahan aerob, legume dengan treatment. Oke, pengolahan biologi, pengolahan aerob, legume, anaerobic treatment. Jadi proses lumpur aktif itu sendiri, metode standar, areasi, proses bebas bulky, saluran oksidasi, proses nitrifikasi, dan denitrifikasi. Jadi ada 5 proses lumpur aktif. Kemudian untuk pengolahan film biology bisa melalui filter trickling, cakram biologi, aerasi kontak, proses filter biologi aerasi, proses media unggun biologi. Terus kemudian untuk anaerobic treatment itu ada pencerna anaerobi, proses UASP. Nah, untuk hari ini, untuk assignment-nya, I want each of you choose either one process dan terangkan prosesnya. Jadi misalnya kan ada 5 orang ya, jadi satu orang itu prosesnya yang berbeda, tidak boleh sama. Jadi later on you have to discuss on that. Jadi mana yang mau diambil, misalnya proses lumpur aktifnya mau diambil tentang misalnya saluran oksidasi. Jadi diambil tentang saluran oksidasi itu prosesnya seperti apa. Contohnya seperti itu. Terserah, pokoknya yang ada di pengolahan biologi ini, take one each, tidak boleh sama. Oke, jadi air limbah ini juga sebenarnya terdiri dari satu atau lebih parameter pencemar melampaui nilai yang ditetapkan. Jadi untuk menurunkan BOD, biasanya ya air limbah ya, jadi ada campuran-campurannya seperti aluminium, nikel, plumbum, phenol, dan sebagainya yang kita tidak tahu, tergantung industri itu mengeluarkan air limbah apa. Nah, untuk menurunkan BOD dan COD dapat dilakukan dengan metode aerasi, dan ternyata metode ini juga cukup baik dengan pengeridapan suspensi solid. Jadi memang memang semua pengolahan air limbah itu memang akan melalui proses suspensi ketimbang attach growth proses ataupun reaktor. Jadi kebanyakannya memang kalau pengendapan itu yang lebih mudah. Kalau misalnya menggunakan attach proses itu kan biasanya harus dibersihkan bagian attachment-nya itu. Kalau suspensi itu ya memang dia ngendap aja gitu.
Nah, untuk perlakuan terhadap limbah metode tertiary treatment adalah menggunakan organisme perombak limbah. Karena metode ini sering disebut sebagai metode biologi, yaitu memanfaatkan kehidupan bakteri. Jadi yang pertama, seperti yang minggu kemarin ada primary, secondary, and tertiary. Jadi kalau primary itu lebih kepada pengendapan ya. Jadi diendapkan mana yang tersuspensi, mana yang float, tengah-tengah airnya yang diambil. Kemudian proses secondary itu melalui proses persenyawaan kimia dan sebagainya, ataupun pembersihan menggunakan mikrob juga. Nah, untuk tertiary, kalau misalnya di bidang di area biologis atau menggunakan proses biologis juga bisa melalui pemanfaatan bakteri juga. Jadi pengolahan limbah dengan biologis yang aerobic treatment and anaerobic treatment itu sama saja, jadi either way, karena banyak proses. Untuk mikroorganisme dalam pengolahan air limbah secara biologis, jadi kalau untuk tidak berada dalam satu spesies secara bebas, melainkan dalam bentuk konsorsium atau campuran dari bermacam-macam spesies. Jadi kalau penggunaan sistem aerobik ataupun anaerobik itu dalam proses proses pengolahannya itu tidak menggunakan satu aerob saja, tapi melainkan menggunakan konsorsium ataupun kesatuan dari berbagai macam mikroorganisme yang dipilih memiliki standar-standar yang bisa mengurangi kadar BOD dan COD seperti itu. Nah, karena biasanya, let's say different microbes have different specialty. Jadi kalau untuk misalnya Bacillus, dia bisa degrade lignin as well as cellulose. Jadi ada beberapa bakteri, contohnya Klebsiella, Pseudomonas, Bacillus, as well as apalagi satu itu. Previously, my project in master menggunakan Bacillus dan juga ada Pseudomonas, Klebsiella species itu mampu menguraikan lignin ataupun selulus dari komponen-komponen seperti itulah. Pokoknya dari bisa menguraikan lignin dan juga selulus, tapi lebih dominan kepada lignin. Seperti itu. Nah, lignin itu sendiri sebenarnya adalah komponen-komponen sebenarnya yang termasuk komponen yang agak susah di-degrade ya. Jadi seperti fiber. Jadi fiber itu kan agak susah di-degrade ya. Jadi kalau misalnya ada fiber ataupun jenis fiber yang memiliki lignin itu, nah untuk degradation-nya itu biasanya menggunakan bahan kimia. Jadi untuk misalnya penghasilan kertas dan sebagainya itu, nah di situ lignin kan harus dibuang. Nah kalau misalnya menggunakan bahan kimia itu akan menghasilkan limbah yang lebih parah, maksudnya ya bisa sampai berwarna hitam, sangat pekat gitu. Jadi untuk itu maka lebih baik pengolahannya adalah menggunakan bakteri, karena bakteri itu memakan dan menguraikan menjadi senyawa organik yang lebih friendly towards the environment gitu. Cuman kalau proses menggunakan bakteri itu adalah setelahnya itu harus disterilkan seperti itu. Tapi disterilkan itu bisa menggunakan pemanasan saja. Jadi di autoclave dan sebagainya. Jadi melalui proses pemanasan sudah bisa mematikan bakteri dan selamat untuk dibuang ke alam seperti itu. Jadi kemampuan untuk mendapatkan makanan atau kemampuan metabolisme di lingkungan itu bervariasi. Jadi sometimes one bacteria and another bacteria when you gabungkan ataupun digabungkan jadi satu itu kadang bisa bertolak.
Jadi mungkin maksud bertolak itu adalah mungkin bakteri A sama B itu nggak cocok kalau barengan. Jadi nggak mau barengan. Kalau barengan nanti rebutan ataupun it can be bisa jadi rebutan ataupun at the same time itu bisa jadi saling mempengaruhi. Jadi kalau rebutan itu mungkin kalau ada dua bakteri itu, bakteri A ini bisa lebih banyak makannya ketimbang bakteri B karena dia lebih kuat dan strong seperti itu. Nah, kalau yang bertolak itu mungkin karena adanya bakteri itu. Jadi bakteri yang satunya itu tidak bisa maksimal melakukan kerja pemakanan pada senyawa-senyawa organik yang ada seperti itu. Jadi ada masalah di situ juga. Jadi sometimes you need to know whether each bacteria have the capability ataupun ada kesinambungan ataupun punya simbiosis yang mutual, yang memang saling membantu seperti itu. Kemampuan untuk yang itu. Dan di antara mikroorganisme di alam itu biasanya some have high metabolism ataupun mempunyai kadar metabolisme yang tinggi, biasanya lebih kepada eukaryotes and protozoa. Memang, jadi makanya biasanya seperti algae dan sebagainya itu have a really high potential dan sebagainya untuk. Tapi terkadang kalau kelebihan juga tidak bagus, seperti eutrophication ataupun alga blooming as well. Jadi mikroorganisme tersebut mempunyai ukuran yang sangat kecil, tapi kemampuan metabolismenya sangat tinggi. Gitu. Alright. Terus untuk proses pengolahan air limbah itu hakikatnya dapat memanfaatkan. Ya, intinya itu penggunaan bakteri adalah untuk dimanfaatkan dalam proses pengolahan limbah adalah jauh lebih baik dibandingkan menggunakan bahan kimia. Memang untuk conventionally memang biasanya menggunakan kimia karena hasilnya cepat dan lebih bersih ya, karena menggunakan bahan kimia karena tidak melalui proses pemakanan dan sebagainya. Seperti kita lah misalnya kita kan mau makan itu kan waktunya nggak bisa langsung ditelan langsung keluar gitu kan. Jadi harus melalui proses dicerna dan sebagainya baru keluar seperti itu. Nah, itu adalah bentuk dari organisme ataupun nature way to degrade ataupun untuk decompose dan sebagainya itu. Jadi memang memerlukan a little bit of time, tapi tidak memakan waktu yang terlalu lama. But yet still need to use a few days, a few times seperti itu. Jadi memang memerlukan waktu. Nah, problemnya adalah di situ kita bisa meminimalisir ataupun mengurangi waktu proses biologisnya, tapi tidak bisa mempercepatnya secepat penggunaan bahan kimia seperti itu. Tapi untuk kebutuhan alam sekitar untuk menjaga environment, memang kita memerlukan proses-proses seperti penggunaan biologis supaya lebih biodegradable ataupun lebih friendly environment. Jadi di dalam proses pertumbuhan harus mempunyai sumber energi, karbon, pertumbuhan sel dan sebagainya. Jadi seperti proses fermentation dan sebagainya, maka dari itu misalnya tergantung jenis bakterinya. Misalnya bakteri itu ingin menggunakan proses aerob ataupun anaerob itu sama-sama harus menggunakan ataupun disuplai dengan energi, substrate, nutrients, dan sebagainya. Nah, yang paling bagus itu adalah di mana kalau ternyata bakteri itu makanannya memang pas dengan limbah yang dikeluarkan seperti itu. Jadi spesifik untuk misalnya dia keluarkan limbah
Contohnya seperti yang limbah lignin gitu ya. Jadi misalnya limbah dari kelapa sawit seperti itu. Nah, limbah-limbah kelapa sawit itu bisa di-degrade ataupun dimakan menggunakan bacteria. Jadi dari situ bakteri itu memang makanannya itu. Jadi we don't really actually need to supply nutrients, substrates dan segala macam. Mungkin yes, misalnya udara, oksigen, hidrogen dan sebagainya itu tergantung kepada bakteri itu sendiri. Tapi what we want to search is actually penggunaan bakteri to its optimum condition where the bacteria or the microorganism can engulf ataupun bisa makan bisa makan air limbah itu tanpa bantuan nutrisi lainnya seperti itu. Jadi itu yang kita mau sebenarnya. Tapi karena air limbah itu a little bit kompleks karena biasanya air limbah itu tidak terbagi. Biasanya air limbah kan kalau misalnya cuci tangan dan sebagainya itu kan air yang dikeluarkan oleh deterjen dan sebagainya itu adalah udah campuran macam-macam. We cannot actually dissociate ataupun menghasilkan limbah yang misalnya limbah ini khusus organik chemical apa dan sebagainya. Nah, jadi biasanya biologis itu problemnya adalah di situ. Jadi some microorganism can only eat certain organic components, tapi certain else ataupun bahan limbah lainnya itu tidak seperti itu. Nah, karena masalah itu, jadi biologis menjadi sekunder ataupun pilihan kedua untuk pengolahan limbah karena pengolahan menggunakan bahan kimia adalah lebih cepat dan prosesnya adalah bisa membersihkan seperti itu. Tapi juga at the same time, it causes another air limbah juga seperti itu. Oke. Untuk mikroorganisme yang melakukan sintesis bahan kimia digolongkan menjadi dua. Misalnya ada autotropik dan juga heterotropik. Jadi meskipun ada sebagian bakteri yang melakukan fotosintesis, hal itu bisa menjadi pengecualian karena tidak perlu melakukan fotosintesis, tapi perlu di support dengan misalnya udara dan sebagainya itu, ataupun just tidak memerlukan cahaya dan sebagainya. Nah, untuk alga yang berklorofil yang mensintesis karbon dioksida dan air untuk keperluan pertumbuhannya dengan mengeluarkan oksigen. Jadi ada juga sebagian alga yang dapat menguraikan senyawa organik di tempat yang gelap without klorofil karena mereka tidak memiliki klorofil. Jadi seperti Chlorella memang famous ya, maksudnya untuk proses-proses penguraian tapi tidak menggunakan matahari ataupun sinar karena tidak mempunyai klorofil. Jadi if there is some jenis-jenis mikroorganisme yang tidak memiliki klorofil itu bisa dijadikan sebuah penelitian untuk this kind of project untuk pengolahan limbah seperti itu. Nah, untuk mikroorganisme autotropik, organisme yang menggunakan karbon yang berasal dari karbon dioksida sebagai sumber energi untuk metabolisme dan pertumbuhan sel baru. Jadi sedangkan mikroorganisme itu sendiri, heterotropik adalah mikroorganisme yang menggunakan karbon yang berasal dari senyawa organik untuk pertumbuhan serta pembentukan sel-sel baru. Sebentar, hari ini Jumat ya. Pada Jumatan kan ya, oke, we make it fast. Oke, jadi either autotropik ataupun heterotropik biasanya
Kalau untuk heterotropik sendiri, organisme utama menggunakan proses air limbah juga digolongkan dalam beberapa bakteri ini dengan mudahnya berkembang biak dengan cara oksidasi dan menguraikan senyawa organik, senyawa karbon. Intinya kalau heterotropik memerlukan oksigen ya, tapi kalau untuk autotropik itu biasanya menggunakan karbon dioksida sebagai sumber energinya. Jadi autotropik lebih kepada CO2, heterotropik lebih ke menggunakan oksigen untuk persenyawaannya ataupun untuk proses senyawa kimianya. Oke, jadi ada bakteri aerob mutlak, ada fakultatif aerob, bakteri anaerob mutlak dan sebagainya. It's okay, you can read. Oke, kita langsung ke sini. Oke, jadi proses pengolahannya ini dalam tabulated-nya, suspended growth, proses lumpur aktif, penggunaannya untuk penghilangan senyawa bioda organik, nitrifikasi. Nah, itu ada conventional standard, pencampuran sempurna, step aeration, proses oksigen, kontak stabilisasi, proses oksidasi parit, oxidation ditch, dan sebagainya. Kemudian untuk suspended growth nitrification, proses nitrifikasi ada aerated lagoon, penghilangan BOD, nitrifikasi juga, aerobic digestion, stabilisasi, penghilangan BOD, proses konvensional dengan udara dengan oksigen. Jadi udara dan diperlukannya kadar oksigen. Jadi untuk attached growth, trickling filter, kecepatan rendah, tinggi. Jadi prosesnya menggunakan what it's called. Jadi menggunakan aerated ataupun menggunakan seperti apa istilahnya itu? What it's called actually the turbine seperti itu. Jadi bisa menggunakan misalnya turbine ataupun proses centrifugation, kurang lebih seperti itu. Centrifugation itu berarti diputar ataupun di-rotate in a high speed. Jadi menggunakan menggunakan proses rotasi seperti itu. Jadi ada filter kasar, ada filter dan sebagainya. Kombinasi proses tersuspensi, proses anoksik, aerobik. Nah, ini semua lengkap di sini. Oke, karena kalian mau Jumatan juga sih. Oke, kemudian yang ini sudah ada table itu, jadi bisa diingat aja sih. For that. Jadi intinya di dalam aplikasinya umumnya tuh semua berbagai tujuan untuk menghilangkan senyawa organik. Sebagai biasanya diukur melalui BOD, TOD, COD, biological oxygen demand, total carbon organic, chemical oxygen demand untuk proses nitrifikasi, dari misalnya dari amonia dan amonia kepada NO2 dan sebagainya. Kemudian penghilangan senyawa fosfor, phosphate degradation, dan juga untuk stabilisasi air limbah. Jadi untuk menstabilkan pertemuan senyawa-senyawa yang ada di dalamnya. Oke, that's all. Oke, mungkin ada yang mau bertanya? Tadi slide itu sampai mana ya? Ada lagi. Oke, bentar. Oops, mana. Oke, faktor. Jadi faktor-faktornya kualitas air limbah, untuk beban, konsentrasi bahan, derajat keras faktor-faktor yang memberikan
yang perlu diperhatikan untuk kualitas air limbah itu dari beban konsentrasi organiknya, derajat keasaman pH-nya, bahan-bahan beracunnya, konsentrasi mikroorganismenya itu setelah sudah dilakukan proses menggunakan mikroorganisme, kemudian oksigen terlarut, mekanisme distribusi oksigen, udara, dan juga waktu proses. Nah, makanya waktu is biasanya waktu adalah faktor utama kenapa pemilihan penggunaan biologis itu menjadi sekunder. Oke. Ini adalah proses hariannya, jadi kurang lebih efisiensinya berapa persen, hari prosesnya, dan sebagainya. Oke. Oke, operasionalnya sama seperti biasanya, harus pemilihan dari jenis mikroorganismenya, masukkan ke dalam prosesnya dan sebagainya, ataupun kelajuan air, ataupun memasukkan tingkat kecepatan proses memasukkan air, dewatering dan sebagainya itu harus melalui harus diukur terlebih dahulu. Jadi juga dengan harus dicek untuk kestabilan mikroorganismenya. Oke, that's all. Ada yang mau tanya? Ibu akan upload di Lensa hari ini untuk yang dokumen dengan slide. Oke. Kalian mau lebih detailnya misalnya per prosesnya atau tidak? Atau mau sekadar just surface-nya aja? Karena kan banyak ya prosesnya, ini kan baru biologi, nanti ada kimia dan sebagainya. Oke, ada yang mau tanya dan sebagainya, atau mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Oke, kalau tidak ada kita sudahi dulu ya, karena kalian ada yang mau Jumatan dan sebagainya. Alright.